Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyala apa belum nih? Oh, udah. Sakit. Oke, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Agustiawan. NIM 18130311028. Nah, jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas-tugas mengenai ujian tengah semester Biokimia 2. Jadi selama setengah semester di semester ini pada mata kuliah biokimia itu sudah membahas beberapa subbahasan. Yang pertama itu mengenai metabolisme, yang kedua itu mengenai transport elektron, biomembran dan sebagainya. Yang ketiga itu mengenai metabolisme karbohidrat, tentunya glikolisis, glikogenesis dan seterusnya. Terus ada jalur respirasi serta fotosintesis. Nah, pada kesempatan kali ini enaknya aku apa saya? Aku aja ya. Kalau saya itu terlalu nggak bisa nanti improvisasinya. Oke, jadi aku pada malam hari ini tag video. Jadi nggak ada. Oke, ini di cut aja. Langsung aja. Untuk UTS kali ini kita akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah metabolisme, yang kedua adalah biomembran, yang ketiga adalah metabolisme karbohidrat, yang keempat adalah fotosintesis. Nah, jadi metabolisme pada pokok bahasan pertama ini nanti akan dijelaskan mengenai metabolisme, tentunya dengan komponen jenisnya, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang kedua adalah biomembran, sistem transport, strukturnya dan fungsinya. Terus ada metabolisme karbohidrat. Nah, pokok bahasan yang ketiga ini yang paling kompleks menurut saya, karena di situ ada hal-hal mengenai glikolisis dan glikogenesis, serta jalur-jalur yang menyertainya, seperti itu. Lalu ada yang terakhir adalah fotosintesis serta respirasi. Nanti karena fotosintesis dan respirasi ini menurut saya agak ada kesamaan namun berbeda sebenarnya, jadi itu saya gabungkan. Jadi sebenarnya untuk soal UTS biokimia 2 ini ada 6 soal, namun mengenai siklus-siklus dan lain sebagainya itu saya mampatkan, dan jangan khawatir. Jadi jika Pak Dike menonton, terima kasih kalau misalkan Bapak menonton. Jadi nanti akan dijelaskan semuanya seperti itu. Saya cuma mengelompokkan pokok-pokok bahasan biar lebih efisien, karena takutnya nanti kalau misalkan durasinya kepanjangan nggak direview semua, seperti itu. Maksudnya ya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pokok bahasan yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan metabolisme? Metabolisme itu adalah suatu rangkaian reaksi yang digunakan untuk memecah atau menyusun kembali suatu molekul dari yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memproduksi energi dan juga membuat cadangan makanan tentunya. Nah, adalah proses pemecahan dan penyusunan kembali suatu molekul yang bertujuan untuk menghasilkan energi. Sudah saya bilang tadi. Nah, dari metabolisme ini di dalam tubuh makhluk hidup tentunya ada dikelompokkan menjadi 2, yaitu anabolisme dan katabolisme. Dan metabolisme ini secara keseluruhan berlangsung di dalam sel suatu makhluk hidup. Nah, bedanya apa antara anabolisme dan katabolisme? Anabolisme dan katabolisme itu sama-sama isme, namun beda di depannya aja, yaitu ana dan kata. Anabolisme dilihat dari katanya, definisi anabolisme. Ana adalah penyusunan kembali. Jadi anabolisme itu adalah reaksi penyusunan kembali molekul-molekul yang molekul-molekul yang kecil, yang sederhana menjadi molekul kompleks yang dibutuhkan oleh tubuh, bisa berupa
biomembran, biomassa maksud saya, biomassa bukan biomembran, sorry. Nah, untuk katabolisme itu pemecahan. Jadi kata itu pemecahan, bolisme itu reaksi yang ada di dalam makhluk hidup. Jadi bolisme itu kalau tidak salah hubungannya dengan metabolisme. Kalau meta itu berarti gabungan dari ana dan kata gitu. Jadi katabolisme itu pemecahan molekul-molekul kompleks yang diubah menjadi molekul sederhana. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah molekul sederhana ini nanti akan disalurkan ke tahap anabolisme. Jadi katabolisme lalu di anabolismekan kayak gitu. Jadi setelah dirubah menjadi molekul-molekul yang sederhana, lalu disusun kembali menjadi molekul yang lebih kompleks. Tujuannya adalah untuk menghasilkan energi secara keseluruhan kayak gitu. Nah, ini metabolisme dalam tubuh makhluk hidup itu berlangsung di dalam sel yang sesuai yang saya jelaskan yang di awal. Di sini kita lihat dalam slide ini ada sebuah gambar. Gambar ini merepresentasikan sebuah sel seperti itu. Jadi di dalam sel itu proses katabolisme dan anabolisme itu secara sederhana dapat dilihat seperti ini. Mengapa saya bilang secara sederhana? Karena sebenarnya di dalam proses ini, di dalam gambar ini hanya dijelaskan apa yang dibutuhkan dan apa yang dihasilkan saja. Namun secara rinci ada enzim-enzim, terus siklus-siklus dan seterusnya seperti itu. Nah, saya jelaskan secara sederhana, metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup itu terjadi di dalam sel. Di situ membutuhkan oksigen tentunya, membutuhkan oksigen. Oksigen yang diserap ini nanti akan digunakan untuk mengikat atom H+ dari NADH yang dihasilkan pada katabolisme. Jadi ini jika dilihat dari gambarnya ini sangat kompleks. Oksigen mengikat hidrogen dari NADH yang dihasilkan dari katabolisme. Nah, NADH ini nanti ketika hidrogennya dicabut oleh oksigen menjadi H2O tentunya akan dihasilkan NAD+. NAD+ ini nanti akan dijadikan bahan bakar kembali untuk digunakan sebagai energi katabolisme atau katabolisme seperti itu atau pemecahan. Begitu seterusnya terulang-ulang masalah oksigen ini. Nah, untuk katabolisme sendiri itu dia membutuhkan nutrien carbon substrate. Nah, apa itu nutrien carbon substrate? Nutrien carbon substrate itu adalah zat-zat seperti glukosa atau zat tepung dan sebagainya. Karena di situ ada kata karbon, tentunya banyak mengandung karbon yang melimpah seperti kalau karbohidrat kan berarti dia merupakan senyawa yang kompleks yang terbentuk dari beberapa glukosa atau sukrosa dan seterusnya, seperti itulah intinya. Nah, katabolisme ini nanti akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, seperti yang kita tahu, metabolisme itu memang mengeluarkan karbon dioksida dan dilepaskan. Nah, ketika produk dari katabolisme ini ada atau eksis, yaitu dia berupa produk intermediate. Apa yang dimaksud produk intermediate? Produk intermediate itu adalah zat atau senyawa antara. Tentunya di sini senyawanya lebih sederhana daripada nutrien carbon substrate, soalnya dia sudah dipecah melalui katabolisme. Nah, intermediate ini nanti akan diikat oleh nitrogen substrate growth factors. Jadi di situ dia distabilkan, karena kalau tidak distabilkan nanti dia akan lari kemana-mana. Maksudnya tuh dia tidak akan stabil di dalamnya, seperti itu secara simple atau sederhananya. Nah, katabolisme juga membutuhkan ADP sebagai energi selain dari NAD+ tadi untuk diubah menjadi ATP. Nah, di sini siklus kedua berlanjut, yaitu anabolisme. Anabolisme itu mengikat
intermediate atau senyawa antara yang dihasilkan dari katabolisme dengan menggunakan ATP untuk di anabolisme, untuk disusun kembali menjadi apa? Menjadi produk yang disesuaikan atau yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti itu. Seperti biomasa. Nah, ATP ini nanti ketika dia digunakan untuk anabolisme, dia akan berubah menjadi ATP lagi. Begitu seterusnya untuk siklus seperti itu. Jadi adenosin difosfat dan adenosin trifosfat seperti itu. Di sini hasil akhirnya adalah biomasa. Selain itu ada hasil akhir seperti H2O dan karbon dioksida untuk metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Seperti itu. Itu mengenai metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Nah, selanjutnya ngomong-ngomong masalah metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup. Di situ kan tadi saya bilang ada zat senyawa antara atau intermediate. Nah, kira-kira apa yang membuat zat-zat yang di dalam sel itu tetap di dalam sel dan tidak keluar-keluar? Tentunya harus ada pembatas. Nah, pembatas itu yang dinamakan, kalau di dalam pokok bahasan ini dia yang dinamakan biomembran. Nah, kita lanjut materi yang kedua. Materi yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan biomembran. Oke. Nah, di sini biomembran adalah suatu membran di dalam sel yang merupakan batas pemisah sel dari sel lain atau benda di sekelilingnya. Oke. Sekarang kita ambil contoh metabolisme tadi. Di dalam sel itu terdapat banyak sekali reaksi baik anabolisme maupun katabolisme dan siklus-siklus lain seperti transfer elektron, siklus asam sitrat seperti itu. Kalau tidak salah. Intinya di dalam sel itu banyak zat-zat. Nah, zat-zat di dalam sel ini tentunya di luar sel ini juga ada zat lain seperti hidrogen atau yang lainnya. Nah, yang memisahkan antara zat lain dengan suatu sel ini ada yang namanya biomembran. Nah, bio itu apa? Membran itu apa? Per definisi, bio itu sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Nah, membran itu selaput tipis, sehingga biomembran adalah selaput tipis yang ada di dalam makhluk hidup. Benar. Jadi, selaput tipis yang ada di dalam makhluk hidup. Tepatnya di mana? Tepatnya di dalam sel, dalam pokok bahasan kita kali ini loh ya. Nah, struktur dari biomembran ini, apa sih sebenarnya yang membuat zat-zat itu bisa stay pada keadaannya masing-masing? Tentunya strukturnya juga memiliki sifat-sifat kimia seperti itu, seperti hidrofilik atau hidrofobik. Karena tadi berhubungan dengan air, jadinya ada hidrofilik dan hidrofobik. Nah, apa yang dimaksud hidrofilik itu? Apa yang dimaksud hidrofobik itu? Nanti kita jelaskan. Untuk strukturnya, membran sel ini disusun dari lemak dan protein di mana komponen diikat oleh ikatan non-kovalen. Tahu kan non-kovalen? Selain lemak dan protein, struktur membran sel juga terdiri dari karbohidrat. Nah, struktur membran sel ini maksud dari struktur membran sel ini adalah biomembran. Jadi sama aja. Nah, kalau sudah tahu strukturnya ada lemak, ada protein, dan ada karbohidrat, masing-masing memiliki peranan masing-masing untuk menjaga agar tujuan adanya biomembran ini tercapai, yaitu batas pemisah seperti itu. Nah, fungsinya biomembran ini memiliki sifat selektif permeable. Nah, maksudnya apa? Yaitu kemampuan membran untuk menyeleksi beberapa substansi yang dapat melintasinya dengan mudah dan substansi lain yang tidak bisa melintasinya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah biomembran ini punya sensor, atau kalau misalkan kita bilang sensor ya sensor, tapi bukan sensor sih. Intinya dia itu selektif, bisa allow suatu zat masuk dan bisa juga menstop. Jadi terserah dia mau memasukkan zat apa atau mengeluarkan zat apa, itu terserah dia. Seperti itu intinya. Jadi fungsinya adalah menyeleksi seperti itu. Selanjutnya, nah ini di sini ada phospholipid bilayer, ada gugus yang hidrofilik,
ada gugus yang hidrofobik. Maksud dari hidrofilik itu adalah yang menyukai hidro. Hidro itu dalam artian air. Jadi menyukai air, dan hidrofobik itu tidak suka air. Nah, komponen dari gambar yang biru ini kan ada kepala, ada kakinya yang berbentuk berumbai-rumbai itu. Nah, itu ada di gambar yang setelahnya, yaitu fosfolipid. Fosfolipid itu, ini kan fosfolipid bilayer. Fosfolipid itu ada, intinya fosfolipid itu ada komponen fosfonya, dan juga intinya gabungan dari fosfo dan lipid gitu, seperti itu. Oke, ini penyusunnya. Nah, di dalam sel tadi ada kemungkinan besar berhubungan dengan karbohidrat. Kan tadi metabolisme itu ada metabolisme secara umum, ada metabolisme secara yang dilihat dari metabolisme karbohidrat. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa sih metabolisme karbohidrat, karena karbohidrat itu berhubungan dengan glukosa, sukrosa, dan zat-zat turunan dari karbohidrat maksud saya. Pasti ada glikolisis dan glukogenesis. Apa sih glikolisis dan glukogenesis itu? Mari kita bahas. Ini udah ngerekam nggak sih? Sebentar ya. Coba dicek dulu. Takutnya nggak kerekam. Soalnya baru pakai ini. Kok nggak bisa ya? Oh, ini. Gini loh ribetnya. Soal ini nggak mau jalan kursornya. Astagfirullah. Ya Allah, ya Rabbi. Nggak mau jalan kursornya. Ya Allah, ya Rabbi. Harus pakai kain. Allah. Oh, masih. Oke. Siap. Allah. Ya Allah, Ki, kenapa sih? Terus sampai keringetan, cuy. Udah. Oke. Lanjut. Aduh, capek. Nah, ini glikolisis, kita lanjutkan. Jalur glikolisis merupakan rangkaian proses pemecahan glukosa menjadi pirufat di dalam sel yang menghasilkan beberapa produk lain seperti energi berupa ATP dan H2O. H2O itu bukan termasuk energi loh ya. Nah, per definisi saja sudah tahu bahwa glikolisis itu adalah proses pemecahan. Pemecahan apa? Pemecahan gula. Berarti di sini sama dong konsepnya seperti anabolisme, benar. Nah, tahapan dan hasil. Untuk tahapannya itu ada 10 tahapan glikolisis. Dari 10 itu menghasilkan apa aja? Menghasilkan asam pirufat sebanyak 2, dan sebanyak 2 itu dalam satu senyawa glukosa. Jadi kalau glukosa itu kan ada 6 karbon glukosa. Nah, hasilnya jika diglykolisiskan, maksudnya direaksikan secara glikolisis, dia akan terpecah menjadi dua, yaitu memiliki 3 karbon, dan 3 karbon berupa asam pirufat. Nah, mekanisme pengontrol. Nah, ini yang menjadi sorotan utama. Mengapa ada mekanisme pengontrol? Jika semuanya gimana ya panggilnya? Kalian aja ya, kalian. Mohon maaf Bapak. Jadi kalian bayangin aja jika
glikolisis ini berlangsung secara terus-menerus kan, itu kan prosesnya itu kan tadi ada siklus seperti itu. Kalau terus-menerus maka dia akan menghasilkan banyak asam pirufat. Asam pirufat nanti intinya nanti akan membuat kelainan seperti itu. Soalnya kalau tidak di stop itu pasti akan kebanyakan asam piruvatnya. Nah, di sini fungsi dari mekanisme pengontrol. Mekanisme pengontrol dari glikolisis ini adalah enzim allosterik. Maksud allosterik itu apa? Enzim yang memiliki dua bagian sisi aktif. Jadi misalkan ini enzim, di sini ada sisi aktif, di sini juga ada sisi aktif. Sisi aktif yang pertama dia akan digunakan untuk proses metabolisme dalam artian glikolisis loh ya. Nah, ketika proses metabolisme ini berlangsung, maka akan dihasilkan ATP. Nah, hasil dari glikolisis kan ada ATP. Nah, sisi aktif yang sebelahnya ini dia digunakan untuk mendeteksi ATP. Ketika ATP dalam kondisi maksimum, maka glikolisis akan berhenti. Jadi ini sistemnya udah amazing banget guys. Alhamdulillah banget jadi makhluk hidup gitu loh. Ada yang dibuat untuk jalan, ada yang dibuat untuk rem seperti itu. Ini enzim. Oke, seperti itulah intinya enzim. Mekanisme pengontrolnya berarti enzim allosterik ya. Nah, ini tahapan-tahapan glikolisis. Sudah saya bilang tadi, glukosa itu merupakan memiliki atom karbon 6. Nah, atom karbon 6 ini nanti akan dijadikan glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat. Nah, berarti ini dia penambahan gugus fosfat. Di sini ada ATP yang digunakan dan ada ADP yang dihasilkan. Selanjutnya glukosa 6 fosfat ini akan dijadikan menjadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat ini apa sih bedanya glukosa dengan fruktosa? Nah, itu sebenarnya cuma isomerisasi maksudku. Berarti di situ ada enzim isomerase nanti. Dia diubah strukturnya. Lalu ada fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, ini berarti penambahan gugus fosfat lagi. Setelah penambahan gugus fosfat itu lalu dipecah menjadi dua, menjadi fosfogliseraldehid. Nah, di dalam fosfogliseraldehid ini nanti dia juga ditambahkan atom fosfat lalu menjadi 1,3 bifosfogliserat, lalu di enzimasi lagi menjadi 3 fosfogliserat. Nah, apa bedanya antara fosfogliseraldehid dengan fosfogliserat? Tentu beda. Di sini di fosfogliseraldehid masih ada gugus aldehid, sedangkan di fosfogliserat masih udah tidak ada. Jadi fungsi dari penambahan atom fosfor di reaksi sebelumnya yaitu dia menghilangkan gugus aldehidnya seperti itu. Setelah 3 fosfogliserat, dia akan diubah menjadi 2 fosfogliserat. Jadi fosfonya itu dipindah di atom karbon yang nomor 2. Itu termasuk isomer juga. Setelah itu ketika direaksikan ke bawah lagi, dia menjadi fosfoenol pirufat dengan mengikat mengeluarkan H2O maksud saya. Nah, setelah fosfoenol pirufat baru dijadikan asam pirufat. Di sini peran enzim sangat penting. Tadi kan saya sudah bilang mekanisme pengendaliannya adalah secara enzim allosterik maksud saya. Nah, di situ enzim-enzim ini sangat penting. Berarti untuk metode pengendalian bukan hanya satu enzim dong. Benar, bukan hanya satu enzim. Ada beberapa enzim yang intinya sifat enzim tersebut harus allosterik. Dan kebetulan ini semuanya allosterik. Enzim-enzim yang terlibat di jalur tahapan glikolisis ini. Alhamdulillah banget. Nah, jika seperti itu maka bisa dihitung dong 1 mol glikolisis aerob itu menghasilkan berapa ATP. Nah, di sini sudah ada untuk glikolisis itu enzim yang terlibat gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase.
gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenasa. Nah, berarti di sini. Oke. Langsung aja jumlah ATP-nya itu untuk glikolisis itu ada 8. Kenapa di sini ada min 2? Karena di situ itu teman-teman lihat di paling atas itu kan ATP digunakan 1. Di bawahnya ada lagi ATP digunakan 1 lagi. Nah, untuk di bawahnya itu ATP dihasilkan 2. Dan di bawahnya lagi ada ATP dihasilkan 2 lagi. Sehingga di sini ada min 2. Nah, min 2. Jumlah ATP glikolisis ada 8. Untuk siklus Krebs itu ada 30. Kenapa siklus Krebs masuk? Karena di sini merupakan glikolisis aerob, jadi siklus Krebs itu masuk. Seperti itu. Oke, berarti jumlahnya berapa? 38 untuk 1 mol glikolisis. Nah, pertanyaan dari Bapak yang diberikan adalah jika 5 mol glikolisis aerob dijalankan maka berapa ATP? Berarti tinggal dikali 5. 38 kali 5 190 ATP. Oke. Ini untuk glikogenesis. Glikogenesis itu apa? Merupakan peristiwa pengubahan senyawa-senyawa bukan karbon menjadi glukosa atau glikogen. Contohnya adalah glukosa 6-fosfat. Ini contoh senyawa yang akan diubah. Keberlangsungannya itu ada di dalam hati dan gini. Jadi untuk glikogenesis itu merupakan bisa dibilang kebalikan dari glikolisis. Kalau glikolisis itu menghasilkan asam pirufat asam pirufat. Kalau glikogenesis itu menghasilkan glikogen. Nah, glikogen menghasilkan glukosa. Nah, glukosa itu nanti setelah hasil dari glikogenesis ini nanti akan diputar lagi ke glikolisis seperti itu. Jadi ini nanti ada siklus antara glikogenesis dan glikolisis bernama siklus Cori. Siklus Cori ini nanti ada di dalam hati. Di dalam hati itu tidak serta-merta sel yang ada metabolismenya itu langsung glikolisis dan glikogenesis, bukan. Jadi di dalam nanti akan ada penjelasan beserta gambar di dalam sel otot dan di dalam hati seperti itu. Untuk mekanisme pengontrolnya sama seperti glikolisis, karena kalau dilihat dari siklus Cori-nya itu merupakan ada enzim-enzim yang terlibat seperti itu, yaitu mekanisme pengontrolnya adalah enzim allosterik yang memiliki 2 sisi aktif loh ya. Nah, ini jalur tahapan glikogenesis. Nah, bisa dilihat di atas itu ada glikogen. Glikogen itu yang dihasilkan senyawa Pi. Senyawa Pi itu masuk, terjadi fosforilasi. Fosforilasi berarti penambahan fosfat menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, glukosa 1-fosfat ini nanti akan di fosfoglukomutase itu menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat ini nanti akan ke lintasan glikolisis dan jalur pentosa fosfat yang menghasilkan pentosa, bukan glukosa dengan 6 atom karbon. Ini sebenarnya cukup kompleks. Jadi setelah glukosa 1-fosfat ini nanti molekulnya itu akan dibagi menjadi UDPGIC, GLC maksudnya glukosa. Nah, intinya dia muter gitu aja. Yang dihasilkan glikogen seperti itu. Oke. Nah, di sini masuk di tengah-tengah itu apa? Insulin minus, untuk fosforilasi itu plus, glukagon epinefrin itu plus, dan glikogen sintase itu minus. Yang plus itu berarti dia mengalami, untuk yang min itu berarti dia menghasilkan seperti itu. Oke, lanjut siklus Cori. Sekarang kita bahas siklus Cori. Sudah saya jelaskan tadi. Siklus Cori adalah siklus energi yang dibentuk antara lintasan yang menghasilkan 3 senyawa, yaitu asam laktat, asam pirufat, dan alina dengan lintasan glukogenesis. Nah, jadi kenapa kok penekanannya di glukogenesis? Karena memang di sini siklus Cori ini
menjembatani hasil-hasil dari residu-residu yang ada itu untuk dirombak lagi, dijadikan suatu bahan bakar untuk di glikolisis seperti itu. Nah, keberlangsungannya itu sudah saya jelaskan tadi di antara hati dan sel otot yang melibatkan pembuluh darah sebagai media penghubung. Kita langsung saja. Nah, ini itu blood, itu pembuluh darah, terus in liver itu di dalam hati, in muscle itu di dalam otot. Di dalam hati terjadi glucogenesis, di dalam otot itu terjadi glikolisis. Nah, di sini untuk glikolisis ini selain ada pirufat, ia juga kadangkala menghasilkan asam laktat yang kemungkinan kalau menurut saya kurang berhasil loh ya. Jadi dia ada asam laktat. Nah, asam laktat ini nanti akan ditransfer melalui darah ke hati untuk dijadikan pirufat kembali, dan pirufat ini nanti akan ditambahkan senyawa 6-fosfat. Berarti 6-fosfat itu dia berarti kalau 6 itu sejenis glukosa namun ada fosfatnya seperti itu. Di situ ada penggunaan NAD+ dan NADH untuk glucogenesis dan sama saja untuk glikolisis, penggunaan NAD+ dan NADH. Namun di sini cocok sinkron maksud saya, karena NADH yang NADH yang diserap itu menghasilkan NAD+ dan NAD+ yang dihasilkan itu diserap dan dijadikan NADH lagi. Ini untuk siklus Cori. Selanjutnya jalur pentosa fosfat. Ini kompleks banget jalur pentosa fosfat itu. Adalah serangkaian reaksi yang mengkonversi glukosa menjadi pentosa atau ribosa 5-fosfat. Jadi pentosa itu ribosa 5-fosfat sama aja. Biasa disebut sebagai reaksi fosfogluconat. Jalur ini berlangsung di dalam sitoplasma sel. Nah, glukosa dengan 6 atom karbon nanti akan dirombak menjadi pentosa. Nah, fungsi utama, kita lihat fungsi utamanya dulu. Fungsi utama adalah memproduksi NADPH. Kenapa jalur pentosa fosfat ini ada? Karena ketika ada metabolisme berlangsung itu kan membutuhkan energi. Nah, ketika energinya itu tiba-tiba mendadak kurang, kan harusnya kalau kurang berarti dia tidak bisa berlangsung. Nah, jalur pentosa fosfat ini yang memiliki peran penting, karena di dalam jalur pentosa fosfat ini dia memproduksi NADPH dengan sangat cepat seperti itu. Nah, dari mana memproduksinya? Dari tadi ada di pengertian, yaitu mengkonversi gula menjadi pentosa. Terdapat 3 tahapan pada jalur pentosa fosfat ini sesuai di layar, yaitu tahapan oksidasi dan non-oksidatif. Untuk oksidasi sendiri yaitu fase oksidasi, dan untuk non-oksidatif itu ada 2, yaitu sesuai di layar, isomerase dan penataan ulang. Hasilnya senyawa pentosa tentu, NADPH juga tentu, ion hidronium serta karbon dioksida. Capek. Oke, ini pentosa fosfat Shunt pathway. Intinya jalur pentosa fosfat. Jadi dari glukosa memiliki atom karbon 6. Nah, untuk ke bawah itu yang orange, yang warna orange itu dia glikolisis. Nah, untuk ke yang warna ungu itu dia jalur pentosa fosfat. Jadi ketika glukosa dipecah dijadikan glukosa 6-fosfat, dia di situ bisa dijalurkan langsung menjadi pirufat, asam pirufat. Ketika energinya kurang, maka dia akan ke jalur pentosa fosfat. Jadi ada pemecahan molekul di situ. Maksudnya pemecahan molekul itu ada pembagian jalur. Nah, untuk NADPH dan yang dihasilkan itu akan digunakan sebagai energi seperti itu. Nah, untuk di sini sudah diberikan arahan. Ada oxidative branch dan non-oxidative branch. Di situ C5 itu berarti merepresentasikan atom karbon yang memiliki anggota karbon 5. Untuk C7
Ya sama 7 berarti, dan seterusnya. Nah, di situ bisa kita lihat sebenarnya ada yang lebih simpel dari ini. Namun ini sudah sangat kompleks, jadinya antara glukosa dan jalur pentosa fosfat itu saling terhubung seperti itu. Semoga aja suaranya nggak kecil. Oke, selanjutnya siklus asam sitrat. Aduh, capek. Siklus asam sitrat, pengertiannya adalah serangkaian reaksi yang mengkonversi glukosa menjadi pentosa. Loh, kok gini? Aduh, salah ini pasti. Oke, langsung dari gininya aja. Jadi siklus asam sitrat itu begini. Kan tadi ada katabolisme, ada anabolisme. Nah, untuk anabolisme itu kan penyusunan kembali, untuk katabolisme itu pemecahan. Nah, setelah pemecahan ini ada, jika sudah molekul itu di katabolisme, maka dia akan menghasilkan senyawa pirufat. Senyawa pirufat ini nanti akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, setelah siklus asam sitrat itu ada, maksudnya pirufat itu masuk ke siklus asam sitrat, maka setelah itu ada jalur keluar dari siklus asam sitrat itu ke anabolisme. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar ada pirufat. Pirufat itu ketika diberikan enzim pirufat dehidrogenase, dia akan menjadi asetil CoA. Asetil CoA itu akan dijadikan CoA aja dengan sitrat sintase menghasilkan sitrat. Nah, ini bisa dilihat siklusnya. Sitrat akan menghasilkan air dan dienzimasi oleh akonitase menjadikan cis akonitat. Nah, cis akonitat ini diberikan akonitase lagi menjadi D-isositrat, diberikan enzim lagi isositrat dehidrogenase, berarti hidrogennya ada yang keluar, NADH dan H+ tentunya. Di sini ada alfa ketoglutarate. Nah, seterusnya, siklus asam sitrat ini fungsinya di apa? Nanti ada di dalam fosforilasi oksidatif. Nah, suksinat, fumarat, malat, ini nanti senyawa-senyawa ini akan berfungsi di fosforilasi oksidatif yang digunakan untuk transfer elektron di dalam suatu sel seperti itu. Nanti ada kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4 dan seterusnya. Di sini sudah sangat jelas ada enzim yang terlibat, ada energi yang dihasilkan serta senyawa-senyawa lain seperti air dan Ki seperti itu. Serta senyawa Pi tentunya. Nah, ini fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi air. Jadi nanti ada keluar masuk seperti itu, ada hidrogen yang masuk, ada hidrogen yang keluar seperti itu. Fungsi utamanya memproduksi NADPH yang digunakan untuk keperluan sintesis. Oh, ini kopinya kurang. Intinya fungsinya itu sebenarnya dia maaf ya, ini slide-nya salah, jadi saya mohon maaf. Fungsi utamanya itu adalah untuk digunakan untuk transfer elektron. Nah, seperti itu. Kita langsung lihat gambar aja. Oh, belum gambar. Ini ada 4 kompleks di dalam fosforilasi oksidatif. Sebenarnya ada 5. Kompleks kelima ini ATP sintase kalau nggak salah ya. Ya, ATP sintase. Itu digunakan untuk jalur keluar masuk jalur masuk hidrogen maksud saya. Nah, untuk yang pertama, kompleks pertama itu di dalam gambar di atas, gambarnya ini, sorry. Nah, ini yang kompleks 1 itu yang merah. Bisa dilihat. Di situ kan ada, udah jelas banget ada NADH itu dijadikan NAD+ dan H+. H+ ini nanti akan dikeluarkan. Seperti itu.
Nah, kompleks ini dinamakan kompleks NADH dehidrogenase, berarti hanya hilang karena pada kompleks ini dibutuhkan satu ion H+ untuk diikat oleh Ki menjadi Ki2. Tapi kok satu ya? Padahal Ki2. Oh, 2. Mohon maaf, berarti salah. Ini ada membutuhkan 2. Oh, enggak. Karena sudah ada dari ya benar, ini 1. Karena ada dari pemecahan NADH dan H+ dari dalam itu udah ada. Karena ada yang saya bilang tadi, kompleks kelima itu masuknya hidrogen, benar. Hidronium maksud saya. Kompleks kedua itu memiliki nama suksinat dehidrogenase yang terikat pada membran dan merupakan titik masuk kedua pada serangkaian rantai transport elektron. Bentuk dan ukurannya itu relatif lebih kecil daripada ini, bisa dibaca ya. Apa langsung gini aja, langsung gambar. Langsung gambar aja. Nah, ini. Di sini ada Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4. Nah, ATP sintase ini sebenarnya dia kompleks kelima. Untuk Romawi 1 ini merupakan Romawi kompleks pertama yang sudah saya jelaskan tadi. Dari siklus asam sitrat itu kan menghasilkan NADH. NADH ini akan dipecah menjadi NAD+ plus H+. Nah, fungsinya adalah untuk mentransfer elektron dalam bentuk senyawa Ki. Kan tadi menghasilkan Ki2. Nah, Ki2 ini nanti akan ditransfer melalui untuk melewati kompleks ketiga. Nah, untuk suksinat fumarat yang sudah saya jelaskan tadi di siklus asam sitrat, nanti dia akan diikat di kompleks kedua. Diikat kompleks kedua itu dia juga menjalankan elektron. Elektronnya itu dijalankan melalui senyawa Ki. Lalu diteruskan ke kompleks ketiga. Setelah kompleks ketiga itu dia melewati sitosol C. Setelah sitosol C dia melewati kompleks keempat dan menghasilkan H2O dengan bantuan oksigen yang ada di dalam matriks membran sel seperti itu. Selain dari H2 membutuhkan O2 dan menghasilkan H2O, dia juga mengeluarkan H+. Masing-masing dari kompleks ini mengeluarkan ion hidronium kecuali kompleks kelima yaitu ATP sintase, dia malah memasukkan, sehingga ukurannya itu lebih besar. Jadi kalau misalkan dilihat-lihat H+ dan H+ yang keluar dan masuk itu kemungkinan besar relatif sama, seimbang seperti itu. Nah, ini untuk gambarnya. Untuk kompleks 1 itu ada matriks N-side dan intermembran P-side. Itu maksudnya itu kan ada biomembran. Biomembran itu terstruktur antara fosfolipid yang memiliki N-side dan P-side. N-side itu di dalam matriks dan P-side itu di luar matriks. Nah, P-side itu dia berarti mengandung fosfor. Kalau untuk N-side itu berarti dia mengandung nitrogen, seperti itu. Untuk kompleks yang kedua, suksinat dan fumarat. Nah, tadi sudah saya jelaskan, itu digunakan untuk mengulang-ulang FAD menjadi FADH dan seterusnya, dan kebalikannya. Nah, itu nanti akan menghasilkan molekul Ki-H2 untuk diteruskan ke dalam kompleks ketiga. Kompleks ketiga ini sangat rumit, sangat kompleks banget. Jadi di situ ada sitokrom C yang sudah melewati sitokrom C itu langsung ke kompleks ketiga. Nah, di sini sitokrom C ini berfungsi untuk apa ya tadi? Sebentar, saya lupa. Sitokrom C itu oksidoreduktase. Nah, menghasilkan enzim itu oksidoreduktase, berarti setelah dioksidasi langsung direduksi seperti itu. Setelah itu senyawa Ki-H2-nya itu akan ditransfer ke kompleks keempat. Nah, Ki-H2-nya masuk menjadi H2O, melewati subunit, jadinya H+-nya keluar sehingga muatannya sampai seperti itu. Oke, itu untuk siklus asam sitrat. Capek. Untuk respirasi, jalur respirasi, respirasi itu berarti pernafasan. Nah, setiap anggota dapat menerima elektron dari anggota sebelumnya. Jadi respirasi itu ada pemindahan elektron seperti itu.
dan juga energi tentunya. Ini langsung rantai respirasi. Ini berhubungan dengan siklus bukan siklus asam sitrat, yang sebelumnya tadi apa ya Allah lupa. Oh iya, siklus asam sitrat. Kok siklus asam sitrat? Fosforilasi oksidatif. Sorry, ini salah. Ya Allah, salah. Oke, fosforilasi oksidatif. Ini banyak slide-nya soalnya. Nah, NADH dan suksinat tadi, intinya kalau rantai respirasi itu dia pemindahan H+ yang membahas mengenai masuk keluarnya ion hidronium juga seperti itu. Dan atom-atom yang terlibat seperti Fe2+, Fe3+. Ini ada gambarnya seperti ini. Jadi cuma tinggal bolak-balikin aja. Langsung yang terakhir adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat. Kita tahu sendiri fotosintesis itu sudah diajari dari SD kalau nggak salah. Intinya pembuatan makanan tumbuhan autotrof seperti itu. Makhluk hidup autotrof seperti itu, yang memiliki klorofil. Nah, zat hijau daun. Benar kan? Nah, di soal itu disuruh membedakan apa bedanya fotosintesis dengan respirasi. Kalau respirasi itu kan hampir sama tadi karena dia melibatkan metabolisme. Fotosintesis juga melibatkan metabolisme. Nah, ini perbedaannya. Per definisi, respiration is the process that burn food in the order to produce energy in the form of ATP in living organism. Jadi respirasi itu membakar makanan untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP di dalam organisme makhluk hidup. Untuk fotosintesis itu the process that convert energy of the sunlight. Jadi di sini fokus utama adalah mengubah energi matahari into chemical energy of the carbohydrates in plant. Jadi mengubah, yang perlu ditekankan adalah energi dari matahari diubah menjadi energi kimia melalui karbohidrat di dalam tumbuhan, algae, and cyanobacteria. Jadi alga dan cyanobacteria seperti itu. Untuk sel organelnya, mitochondria in eukaryotes. Jadi ada di dalam, untuk respirasi itu di dalam mitokondria di dalam organisme eukaryotik. Dan fotosintesis itu di klorofil di dalam organisme eukaryotik. Tipe proses katabolik karena dia memecah atau membakar makanan, dia katabolik. Berarti katabolisme. Untuk fotosintesis itu karena dia menghasilkan energi dan juga makanan, dia berarti anabolisme. Seperti itu. Untuk prosesnya glikolisis tadi sudah disebutkan, berarti glikolisis termasuk Krebs, termasuk respirasi maksud saya, sorry. Udah Krebs, siklus Krebs, dan transfer elektron, rantai transfer elektron. Untuk fotosintesis itu hanya ada reaksi gelap dan reaksi terang saja. Nah, sunlight utilize itu apa ya artinya? Itu tinggal aja. Photosynthetic pigments are essential. Berarti pigmen dari fotosintesis itu kok gitu ya? Langsung aja berarti tidak membutuhkan pigmen karena untuk fotosintesis itu memiliki zat warna hijau, jadi pigmennya nggak membutuhkan. Untuk organismenya, untuk respirasi di semua organisme, dan untuk fotosintesis itu yang memiliki klorofil tentunya. Jadi cyanobacteria, alga, dan tumbuh-tumbuhan. Oksigen dan karbon dioksidanya utilize itu membutuhkan. Kalau respirasi itu membutuhkan oksigen dan melepas karbon dioksida. Kalau fotosintesis itu memproduksi oksigen dan mengkonsumsi karbon dioksida. Jadi kebalikannya. Berarti untuk sunlight-nya tadi dia membutuhkan, untuk respirasi itu membutuhkan cahaya ya. Ini nggak kebalik.
kebalik nih. Jadi untuk respirasi itu tidak membutuhkan cahaya, untuk fotosintesis membutuhkan cahaya. Nah, demikian presentasi dari saya. Nah, udah, terima kasih. Aduh, capek banget. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon tetap semangat. Kayaknya ini bakal jadi hobi dah buat video kayak gini. Tapi ini banyak banget. Oke, jadi itu aja. Terima kasih. Ini pasti bakal, oh ya, tinggal enter.